Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memberikan beberapa berita nyata yang ada di Indonesia tentang isu-isu pendidikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para hadirin yang telah hadir pada pertemuan ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Angel Octaviana dari program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, yang akan menyampaikan isu-isu pendidikan terkini yang masih terus terjadi hingga detik ini. Kita semua tahu, pendidikan merupakan hal wajib yang didapatkan setiap anak di Indonesia. Tapi, kenyataannya masih banyak kekurangan yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia ini. Permasalahan yang terjadi ada banyak, tapi saya hanya akan membahas beberapa saja. Isu pertama yang akan saya bahas yaitu tentang fasilitas dan sarana sekolah. Kita bisa rasakan fasilitas sekolah di kota-kota sebagian besar sudah layak, hingga beberapa sekolah sangat bagus dan modern. Namun, hal ini tidak dirasakan oleh anak-anak yang sekolahnya ada di daerah pelosok. Fasilitas sekolah mereka tidak layak dan terjadi kesenjangan dengan sekolah-sekolah di kota. Padahal kita berharap adanya generasi emas 2045. Tapi gimana merealisasikannya jika fondasi dalam pendidikan tidak mendukung anak-anak ini untuk sekolah? Mulai dari jalanan penghubung ke sekolah, hingga fasilitas sekolah yang dibutuhkan anak-anak di pelosok Indonesia. Kita tentu menginginkan keadilan untuk fasilitas sekolah yang memadai di seluruh Indonesia. Dengan memberikan fasilitas yang layak, kita juga sama seperti memberikan mereka harapan untuk mewujudkan cita-cita mereka yang sudah mereka tanamkan dari kecil. Hadirin yang saya hormati, isu kedua yang akan saya bahas yaitu tentang digitalisasi pendidikan. Kita sudah belajar dari pengalaman pandemi COVID-19 lalu, banyak sekolah yang mengubah kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah. Kita tahu, digitalisasi ini aspek penting untuk membantu anak-anak menggunakan teknologi dengan baik dan efektif. Mereka menggunakan teknologi seperti platform untuk belajar sebagai penunjang belajar mereka di rumah. Namun, ketimpangan terjadi lagi bagi anak-anak yang bersekolah di pelosok Indonesia. Kenapa hal ini terjadi? Mereka yang memiliki internet belum merata tidak bisa merasakan apa itu digitalisasi dalam belajar secara maksimal. Untuk internet saja, masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet dengan baik dan mudah dan lancar. Lalu, bagaimana para murid ini bersekolah dengan maksimal?
jika belum bisa merasakan apa itu digitalisasi dalam pendidikannya. Digitalisasi ini belum dinikmati secara merata. Masih banyak siswa-siswi dan guru di Indonesia ini, yaitu di daerah-daerah terpencil yang kesulitan sinyal, apalagi kurangnya perangkat yang harus digunakan. Pemerintah harus melakukan pemerataan digitalisasi ini, mulai dari menyediakan internet yang merata dan perangkat ataupun device yang memadai di setiap daerah, terutama di sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Para hadirin yang dengan bijak mendengarkan pidato ini, saya ingin menyampaikan satu isu lagi yang paling banyak berdampak selain dua isu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saat ini masih kita sering dengar guru yang digaji rendah, yaitu guru-guru honorer ini, padahal mengajar dengan sepenuh hati untuk berjuang membangun pendidikan yang lebih maju. Namun, sedihnya kehidupan mereka sendiri masih tidak layak. Kesejahteraan mereka pun masih harus diperjuangkan. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan kesejahteraan bagi semua guru yang ada di Indonesia ini. Hal ini tentu untuk investasi pendidikan yang akan membangun generasi emas 2045. Guru yang terjamin kesejahteraan akan semakin sepenuh hatinya mengajar semua murid-murid yang ada di Indonesia ini. Tiga isu besar ini, seperti kesenjangan fasilitas, digitalisasi pendidikan, dan juga kesejahteraan guru, tidak berdiri sendiri. Ketiga isu tersebut saling berkaitan, karena meningkatkan fasilitas tanpa memberdayakan guru itu sia-sia, dan juga mendorong digitalisasi tanpa memperhatikan kesenjangan infrastruktur itu sama saja akan gagal. Maka dari itu, kita harus dorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih berkeadilan. Kita juga harus berjuang mengambil peran agar setiap anak di Indonesia secara nyata mendapatkan pendidikan yang layak, yang terbaik. Kita harus realisasikan fasilitas sekolah yang mendukung kegiatan belajar mereka, terutama kegiatan belajar mereka sehari-hari dengan baik, serta pemerataan penggunaan teknologi di seluruh daerah agar meratakan apa itu digitalisasi pendidikan, serta kita harus mendukung untuk program kesejahteraan guru di negeri ini yang sudah memberikan seluruh usahanya dalam pendidikan ini. Saya akhiri pidato ini dengan harapan hal kecil ini ikut serta dalam membantu dalam perubahan yang berdampak pada pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan pidato pada kesempatan saya kali ini. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.